Green Ori Language Center ini atau Green Ori In telah berubah menjadi Green Ori Language Center. Kemampuan bahasa Inggris warga Indonesia level dan indeks kemampuannya masih di angka nomor 74 dari 100 negara yang disurvei. Mari kita launching Kampung Inggris yang perdana dengan peserta perdana di Kabupaten Lombok Timur ini. Mudah-mudahan berjalan dengan aman, lancar dan sukses. Ila hadhihi al-Fatihah. Bangsaku, rakyatku, semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Bupati Lombok Timur, yang saya hormati Bapak Sekda, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala OPD Kabupaten Lombok Timur, yang kami hormati Bapak-bapak kepala sekolah, Bapak Tuan Guru, para tamu undangan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah di tempat ini dalam rangka grand launching Kampung Inggris, di mana perlu kami sampaikan bahwa proses ini memang hampir 1 tahun lebih perjalanan GLC ini terbentuk, di mana terbentuknya LGLC ini tanggal 19 Agustus tahun 2020 dengan akte notaris Geta dan Nuramanda SMKN, yang mana proses ini terlebih dahulu atas kerjasama dengan Pemkab Kabupaten Lombok Timur, di mana pada saat tahun lalu sebelum corona kita bersama-sama perangkat atau PD untuk melakukan kaji banding ke Pare, sehingga kita bertemu bersama salah satu lembaga yang terkenal, yaitu Riverside Language Center. Karena itulah proses perjalanan ini Bapak Bupati kami sampaikan pada Bapak Ibu bahwa memang tidak mudah untuk menjadi founder, tidak mudah untuk menjadi terdepan. Karena itulah lewat kesempatan yang baik ini, momen yang tepat ini, walaupun masih dalam pandemi corona, tidak ada kata pantang menyerah. Karena kita memulai from nothing to something will be strong. Kita akan memulai dari nol. Kalau kita sudah mulai dari nol, kita akan menjadi kuat. Dan kalau kita sudah kuat, kita akan menjadi yang terdepan. Karena itulah, alhamdulillah mulai kemarin Bapak Bupati, para peserta dari 40 SMP negeri se-Kabupaten Lombok Timur mengirim 2 orang siswa yang berjumlah 80
peserta ditambah 1 dari umum karena antusias sehingga umum juga ikut. Karena keterbatasan tempat sehingga Green Ori Language Center ini atau Green Ori Inn telah berubah menjadi Green Ori Language Center. Jadi tidak ada hotel sekarang untuk Green Ori, tetapi kami rubah menjadi Green Ori Language Center sebagai tempat kursus bahasa. Bukan hanya bahasa Inggris tetapi berbagai macam bahasa dan keterampilan. Sehingga tempat ini akan kita jadikan lembaga kursus di mana hotel yang sebelah di Mountain Resort mungkin akan berubah juga untuk sebagai tempat objek praktik. Manakala nanti tamu-tamu yang berdatangan dari Jerman, dari Amerika, British dan sebagainya, anak-anak kita bisa langsung praktik di tempat ini. Tidak harus kemana-mana. Kalaupun studi bisa ke tempat yang lain. Selanjutnya kerjasama Green Ori Language Center, Bapak Bupati, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengembangan lembaga kursus ini, kami sudah melakukan MOU pada tanggal 20 September tahun 2020. Jadi perjalanan ini tidak serta-merta instan, Bapak Ibu. Memang banyak orang yang pesimis, banyak orang yang mencemooh bahwa apakah bisa. Tetapi saya berprinsip kalau kita bersama kita akan bisa. Karena itulah mari lewat kesempatan ini mari kita song-song dengan niat baik dan kita berbuat baik untuk masa depan anak-anak kita agar mendapatkan prestasi, reputasi, prestise only the one atau the only one. Hanya satu cara. Kita harus melakukan komitmen bersama, konsisten, disiplin, diatur dengan suatu peraturan, disiplin, yakin, teguh dan fokus. Karena itulah mari kita saling rangkul dan kita lestarikan serta manfaatkan kesempatan ini. Bersama kita bisa dan saling menyapa, pasti kita akan bisa bersinergi, sehati serta peduli dan berbagi. Insya Allah damai sejahtera untuk semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa syukrillah amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita semua di sini dalam kondisi yang baik, sehat, dan insya Allah kita semua dalam perlindungan Allah hingga ajal menjemput. Salawat dan salam semoga mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mudah-mudahan nanti di hari Yaumil Qiyamah kita akan menjadi salah satu umat beliau dan mendapatkan pengakuan sebagai umat yang beliau rindukan. Well, it is a great pleasure for me for stand up right here. Thank you very much for the whole persons, especially for the government of Lombok Timur. Maaf ya, pembukaannya biar terkesan ada kampung Inggrisnya. Thank you very much for your kind and hospitality, because this is a great thing for me ever, that I've been in the middle of this experience, and I will never forget this great moment. Yang saya hormati Bapak Bupati Lombok Timur, yang saya hormati Bapak Sekda, Bapak Ibu Kepala UPD, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Tuan Guru, dan para tamu undangan. Mohon maaf ya, saya sedikit melebar. Saya jadi teringat ketika bulan Januari tahun 2020 rombongan dari pemerintah daerah Lombok Timur mengadakan studi banding di kampung Inggris. Mampirlah di tempat kami, alhamdulillah. Pada waktu itu yang menjadi dasar kenapa pada akhirnya saya bersedia berjuang bersama dengan Bapak Ori untuk membangun kampung Inggris di sini
ada satu pertanyaan yang, mohon maaf Pak Bupati, ini sebenarnya saya lancang nanya ini. Pada waktu itu saya bertanya begini, kira-kira Pak Bupatinya kurang berapa tahun yang menjabat? Ini siapa saya kok berani-beraninya nanya kurang berapa tahun yang menjabat gitu. Berdasarkan pengalaman kami sebelumnya di tahun 2018 bahwa kami pernah hampir bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Agam di Sumatera Barat. Kami sudah menyiapkan segala sesuatunya, kami sudah menyiapkan semua draftnya, detail aktivitasnya, tetapi pada akhirnya tidak jadi karena terjadi pergantian pemerintahan di sana. Sehingga apa yang kami susun dari awal, apa yang kami rencanakan sangat matang dari awal tidak terrealisasi karena terjadi pergantian pemerintah. Alhamdulillah pada waktu itu ada salah satu anggota rombongan yang bilang, oh jangan khawatir Pak Bupati masih 4 tahun lagi. Saya bersyukur banget, Alhamdulillah berarti ada potensi bahwa Kampung Inggris di TT Batu Selatan ini akan mendapatkan respon yang baik. Dan sudah hampir kami 3 bulan melakukan training on trainer TOT, mempersiapkan infrastruktur dan raw material terutama untuk mempersiapkan guru. Terjadilah badai yang lain, corona datang. Nah ini cobaan yang lain kalau menurut saya. Sebelum saya melonjak ke hari ini, saya ingin menjelaskan sedikit ke bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang mungkin belum pernah ke Kampung Inggris. Kami ingin menjelaskan sedikit saja bahwa Kampung Inggris Parit berdiri sekitar tahun 1977. Jadi sudah hampir 44 tahun per hari ini dan eksistensinya tetap berjalan. Jika program Kampung Inggris ini jelek, buruk, maka Kampung Inggris ini tidak akan bertahan begitu lama. Buruk dari segi ekonomi, buruk dari segi pendidikan, buruk dari segi akulturasi budaya di sana. Tetapi alhamdulillah semuanya bisa bertahan dengan baik karena metode di dalamnya, karena apa yang terjadi di dalamnya alhamdulillah menghasilkan sesuatu. 44 tahun yang dibutuhkan di Kampung Inggris Pare agar Kampung Inggris di Pare bisa dinikmati hampir 4 desa. 4 desa di sana yang merasakan betapa Kampung Inggris ini tidak hanya mengangkat derajat pendidikan tetapi juga perekonomian. Dari 4 desa itu Bapak Ibu bisa dibayangkan ada hampir 150 sampai 200 lembaga pendidikan. Jadi yang namanya Kampung Inggris, Bapak Ibu, biar tidak terjadi salah paham, Kampung Inggris ini bukan di sana orang-orangnya ngomong bahasa Inggris, boten tidak. Kampung Inggris ini dinamakan sebagai Kampung Inggris karena banyaknya institusi pendidikan berbasis bahasa Inggris di satu tempat dan di satu wilayah. Kalau orang-orang yang ngomong bahasa Inggris, ya mungkin ada. Apakah nanti ada pedagang-pedagang yang ngomong bahasa Inggris? Ya mungkin nanti ada. Tetapi itu bukan menjadi alasan kenapa disebut Kampung Inggris. Tetapi yang menjadi alasan kenapa disebut Kampung Inggris, ada 150 lembaga di 4 desa. Ada hampir 1000 tutor bahasa Inggris bersertifikasi sangat luar biasa yang menularkan ilmunya. Bapak Ibu ya, sebelum corona hampir 10.000 siswa turnover setiap bulan di Kampung Inggris. Kita bisa bayangin ya, kalau misalkan ada 100 lembaga saja, satu lembaga 50 siswa saja per 2 minggu, dia ambil program yang 400.000 saja. 400.000 kali 50 berarti ada 20 juta. Itu satu lembaga. 20 juta dikali 100, itu ada sekitar 2 miliar dari program saja. Itu per 2 minggu. Belum kalau 1 bulan 4 miliar hanya dari program. Belum dari kos-kosannya. Kalau dari kos-kosannya, wah luar biasa lagi. Apalagi saya pernah iseng-iseng menghitung secara kasar roughly gitu. Dalam 1 bulan di high season itu adalah musim-musim liburan sekolah, hampir 8 sampai 10 miliar perekonomian uang yang mengalir di Kampung Inggris. Jadi kalau kita melihat potensi akan sangat besar sekali. Kampung Inggris di Paris sudah terlalu sesak. Desentralisasi menurut saya juga tidak bagus. Harus ada penyebaran kekuatan ekonomi di Indonesia. Nah,
Itu yang terjadi sebelum pandemi. Nah, bagaimana dengan pandemi? Memang kita akui, saya akui sebagai pelaku usaha dan pelaku ekonomi di sana, kami sempat vakum total hampir 6 bulan. Dan pada akhirnya disitulah hampir dari 150 lembaga, kini yang tersisa hanya 30 lembaga dengan turnover siswa sekitar 1.000 siswa per bulan. Tetapi kami sangat bersyukur Bapak Ibu, dengan kerjasama dan koordinasi antar instansi yang menjamin protokol kesehatan tetap berjalan, perekonomian tetap berjalan, lingkaran pendidikan tetap berjalan. Alhamdulillah kami Forum Kampung Bahasa di Kampung Inggris Pare berani menjalankan dan memutar kembali roda pendidikan dan roda ekonomi di Kampung Inggris Pare. Inilah yang ingin saya tekankan dan harapan pribadi saya, seperti pada awal dulu ketika Bapak Ibu dan rombongan dari Lombok Timur datang ke sini, tidak hanya memikirkan bagaimana menaikkan prestis pendidikan di Lombok Timur, tetapi dalam satu sisi dari sisi waktu adalah bagaimana memutar roda ekonomi yang kebetulan saat ini kita pun berada dalam kondisi resesi. Yang seperti yang saya ingat Bapak Ibu sekalian, ketika Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi nuklir oleh Amerika Serikat, pada waktu itu Kaisar Hirohito bilang kepada menteri-menterinya, tinggal berapa guru yang tersisa. Kita mungkin tidak berada dalam kondisi di bom atau kena nuklir atau disaster aftermath yang begitu besar, tetapi memang corona tidak bisa kita remehkan. Kita pun juga dalam kondisi badai yang sangat membuat banyak orang menderita. Yang ingin saya sampaikan di sini, mungkin ini harapan saya Pak Bupati, mungkin we can kill two birds with one stone, atau kalau bahasa Indonesia bilang sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Apabila inisiasi Kampung Inggris melalui GLC ini dengan support dan kekuatan dari pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama-sama dan bersinergi, siapa tahu dalam 1 tahun 2 tahun ke depan tidak hanya GLC yang ada dan tumbuh di Desa Teteh Batu Selatan. Alhamdulillah kemarin saya dengan Pak Ori membuat list sederhana, setidaknya ada 9 lembaga mungkin yang akan muncul jika kedepannya apa yang kami harapkan, apa yang saya harapkan, sinergi antara pemerintah dengan Kampung Inggris di Teteh Batu Selatan bisa diwujudkan. Pada akhirnya harapan untuk mandiri akan sangat besar sekali. Kami berharap, saya pribadi berharap bahwa ini tidak hanya one stop moment saja, tidak hanya momen pada ini saja. Satu reminder buat saya yang sudah mengajar bahasa Inggris hampir 10 tahun di Kampung Inggris Pare, kemampuan bahasa Inggris warga Indonesia level dan indeks kemampuannya masih di angka nomor 74 dari 100 negara yang disurvei. Jika kita ingin memberikan hal yang terbaik bagi anak-anak kita, maka kita harus memberikan mereka jaminan dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik dan dengan harga yang terjangkau. Dan saya pikir Kampung Inggris Teteh Batu Selatan ini bisa menjadi alternatif bagi Bapak Ibu sekalian untuk mempertimbangkan bagaimana agar Kampung Inggris Teteh Batu Selatan ini bisa bersaing dan bahkan menjadi lebih besar dari Kampung Inggris di Pare. Sekian harapan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd.
Yang saya hormati para mukarram, para tuan guru, para sesepuh, tokoh masyarakat. Yang saya banggakan Pak Sekda beserta seluruh pimpinan OPD, jajaran Pemda Lombok Timur. Yang saya hormati Pak Kepala Desa Titik Batu selaku pemrakarsa, salah satu pemrakarsa ide berdirinya Kampung Inggris Titik Batu Selatan, Mas Fian dan kawan-kawan dari Riverside, Kampung Inggris Pare, anak-anakku semua, calon peserta kursus bahasa Inggris intensif, Bapak Ibu, para kepala sekolah, para guru yang sempat hadir, hadirin hadirat yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Kita bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat beliau, sampai dengan kita umatnya sekalian hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, tidak banyak yang ingin saya sampaikan karena sudah dijelaskan tadi oleh Pak Ori dan Mas Fian. Izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak. Sejak awal digagasnya Kampung Inggris ini 1 tahun yang lalu, barulah pada hari ini kita bisa melonsing kegiatan ini secara faktual. Perjalanan ini sungguh panjang dengan segala getir, onak duri, halangan rintangannya. Tapi alhamdulillah berkat keterpaduan para pimpinan UPD khususnya yang membawahi atau yang dititipi anggaran untuk pelaksanaan ini, akhirnya aktivitas ini dapat kita wujudkan. Ucapan terima kasih ini khusus kepada Pak Sekda dengan jajarannya, terutama sekali Pak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan beserta seluruh jajarannya, sampai dengan para kepala sekolah negeri khususnya, Ibu Kepala Dinas Sosial juga yang membackup acara ini, Kepala Dinas Pariwisata yang begitu gigih memperjuangkan apa yang kita laksanakan pada hari ini, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga demikian juga gigih bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain. Perjalanannya cukup panjang, dengan segala halangan dan rintangan sudah berhasil kita lalui. Maka alhamdulillah pada hari ini kita dapat launching 80 orang ini sebagai permulaan. Sudah barang tentu akan lebih banyak lagi yang dapat kita didik di Titik Batu Selatan ini jika program ini akan mendatangkan hasil yang sebesar-besarnya. Masyarakat kita perlu diedukasi dengan contoh-contoh yang baik. Karena itulah pelaksanaan kegiatan pada hari ini mudah-mudahan seterusnya akan berjalan dengan lancar, sehingga anak-anak kita yang selama 1 bulan akan dididik ini akan menjadi contoh teladan bagi rekan-rekannya di sekolah masing-masing. Kepada anak-anakku semua, kami semua berharap bahwa setelah atau sekembalinya anak-anakku semua dari tempat ini, maka anak-anakku semua 80 orang ini akan menjadi pionir di sekolah masing-masing. Keberhasilan program ini
akan ditentukan oleh eksistensi anak-anak kita sekalian ini di tempat masing-masing. Jika sepulang ini dia cukup menonjol aktivitasnya dari aspek bahasanya terutama sekali, tentu akan menarik minat yang lain. Tapi jika kalian biasa-biasa saja setelah ini, tentu tidak ada daya tarik bagi rekan-rekan kalian yang lain untuk mengikutinya. Nah, karena itu kami titip kepada Mas Pian dan seluruh tutor yang ada, bimbing mereka, didik mereka, dan insya Allah kita berharap hasil yang optimal dari anak-anak kita ini demi masa depannya. Program beasiswa sekarang ini sedang digalakkan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan ke depan akan juga seperti itu. Salah satu di antara persyaratan untuk mendapatkan tiket beasiswa itu adalah dengan penguasaan bahasa, minimal bahasa Inggris. Syukur kalau bisa bahasa-bahasa asing yang lain dikuasai lebih banyak lagi, sehingga daya saing kita sudah barang tentu akan lebih baik dibandingkan dengan mereka yang kurang menguasai bahasa. Dengan demikian maka kita berharap ke depan kampung Inggris ini yang pada hari ini berada di Green Ori, pada masa yang akan datang bukan hanya di sini akan kita bentuk Green Ori yang lain. Ya tentu bukan Green Ori namanya, kursus apalah namanya, sehingga ketika kita membutuhkan tempat bagi anak-anak kita, bukan hanya di sini bisa menampung 80, tapi di tempat yang lain ada 40, di tempat yang lain ada 25, dan lain-lain sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Sehingga desa ini akan menjadi hidup dari aspek perekonomiannya, aspek aktivitasnya, dan berbagai macam yang lain. Kita berharap seperti itu. Green Ori ini adalah daya ungkitnya, permulaannya, dan akan menyusul yang lain-lain. Kami berharap kepada masyarakat Titi Batu Selatan mengikuti apa yang sudah dilaksanakan oleh Green Ori ini, membuat kursus-kursus di tempat masing-masing, menyiapkan fasilitasnya, menyiapkan penginapannya, menyiapkan ruang-ruang kelasnya, sehingga dengan demikian di setiap sudut di Titi Batu Selatan ini akan kita jumpai tempat-tempat seperti ini. Tadi sudah diinformasikan oleh Mas Pian bahwa di Pare itu ribuan tutor, begitu banyak lembaga, setiap sudut ada, sehingga bersaing mana yang memberikan fasilitas terbaik, jaminan yang terbaik, tentu dia akan menjadi tempat favorit bagi anak-anak kita ke depan. Bukan hanya dari aspek wajib, ini kan wajib, ini Pak Kadis Dikbud ini wajib, sekolah kita wajibkan, karena kalau tidak seperti ini kapan kita akan mulai? Nggak akan mulai. Nah, kita mulai dari yang wajib. Jika yang wajib ini berhasil, maka tentu yang akan disertai, akan diikuti oleh yang peminat-peminat yang sifatnya pribadi-pribadi untuk meningkatkan kualitas individu maupun kualitas anak-anak kita. Selamat kepada anak-anakku sekalian yang 80 orang yang pertama kali ini. Mudah-mudahan selama kurun waktu 1 bulan ini kalian bisa ditempa menjadi pembicara-pembicara yang ulung dari aspek bahasa Inggrisnya pada masa yang akan datang. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Mas Pian dan jajarannya dari Kampung Inggris yang telah berkenan melaksanakan aktivitas ini bersama dengan Pemda Lombok Timur. Dalam kurun waktu 1 tahun ini relatif banyak pengorbanan yang dilakukan oleh kawan-kawan dari Riverside, dan untuk itu kami mohon maaf karena memang semua tidak ada yang disengaja. Rencana kita pada bulan awal tahun 2020 kita sudah mulai, tapi karena musibah ini menimpa kita, maka setelah 1 tahun baru kita bisa melaksanakan aktivitas ini. Dengan demikian ucapan terima kasih yang tulus juga kami sampaikan bukan hanya kepada pimpinan OPD, tapi juga masyarakat Titi Batu Selatan yang bergairah menyambut kegiatan ini, dan mudah-mudahan itu sebagai pertanda bangkitnya perekonomian kita, bangkitnya aktivitas kita,
di Kabupaten Lombok Timur yang masih dalam kondisi pandemi sekarang ini. Bapak Ibu sekalian, khusus masalah COVID-19, kami ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa sekarang ini sudah ditemukan kembali ada virus COVID yang lebih ganas lagi dibandingkan dengan yang 19 itu. Namanya 117. Itu sumbernya dari luar negeri. Yang terjangkit di Provinsi NTB ini 11 orang. Satu pesawat dari Saudi dengan orang yang terjangkit pertama kali dari Jawa Barat. Satu orang dari 11 orang NTB itu, satu di Lombok Timur. Dan alhamdulillah prosesnya sudah sembuh dan mudah-mudahan tidak kita jumpai lagi COVID seperti itu di Kabupaten Lombok Timur. Tadi pagi saya sudah ke 2 rumah sakit Selong dan rumah sakit Labuan Haji. Masih dirawat di sana rekan-rekan kita sebanyak 42 orang. Masih dirawat di sana 42 orang. Ya mudah-mudahan 42 orang ini segera sembuh dan tidak ditemukan lagi, kita jumpai lagi peserta atau yang terkonfirmasi baru. Namun demikian, karena memang pandemi ini belum berakhir, ya kita berharap pemerintah segera mungkin bisa memberikan vaksin kepada masyarakat kita sehingga ada rasa tentram di hati, di batin dan dalam kehidupan masyarakat kita di Kabupaten Lombok Timur. Demikian Bapak Ibu sekalian, dan dengan mengucap atau dengan bersama-sama memohon kepada Allah SWT dengan membaca bersama surat Al-Fatihah, mari kita buka atau mari kita launching Kampung Inggris yang perdana dengan peserta perdana di Kabupaten Lombok Timur ini. Mudah-mudahan berjalan dengan aman, lancar dan sukses. Ila hadhihi Al-Fatihah. Terima kasih. Jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.